Kemudian Allah sebutkan di antara ciri wali tersebut, setelah dia menjalankan yang kewajiban, dia menjalankan yang sunnah-sunnah, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlu alladhi yamshi 'alaiha. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Para ulama sepakat maksudnya Allah memberi taufik kepada dia, mengarahkan dia, membimbing dia sehingga dia tidak melihat kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak menggerakkan tangannya, tidak berbuat kecuali perkara-perkara yang baik, tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Berarti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah SAW ingin membangun Ka'bah, waktu Ka'bah direnovasi sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi, yaitu Nabi masih umurnya 35 tahun, maka orang-orang kafir Quraisy mengangkat batu untuk menyusun Ka'bah. Waktu Nabi berjalan sama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau angkat sarungmu, taruh di atas pundakmu, kemudian letakkan batu biar mudah. Sementara kalau Nabi angkat sarungnya, diangkat taruh sini, maka auratnya akan kelihatan. Waktu Nabi, ide yang bagus daripada taruh batu di atas pundak dan itu berat dan itu bisa menyakiti bahu, maka Nabi ingin angkat sarungnya, tiba-tiba Allah jadikan Nabi apa? Pingsan. Itu Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sedang mengembalakan kambing, waktu Nabi masih remaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang sama kawannya, "Tolong jaga kambing-kambingku, saya ingin ikut acara walimah. Saya dengar si fulan akan menikah dengan si fulanah di dalam kota." Ya. Maka Nabi berjalan malam-malam ke sana, dari kejauhan terdengar musik-musikan. Kemudian Nabi mau masuk, tahu-tahu Nabi dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu bangun sudah matahari panas. Dia pulang, temannya tanya, "Apa yang kau lakukan?" "Enggak lakukan apa-apa. Saya cuma datang tidur, tahu-tahu sudah bangun." Allah jaga. Jadi seperti itu, kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia mau maksiat, Allah jaga. Dia mau berjalan ke tempat maksiat, Allah apa? Jaga. Dia mendengar yang haram, Allah buat dia gelisah. Dia melihat yang haram, Allah buat dia apa? Gelisah. Ya, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya bilang, sampai saya pernah sering dalam pengajian saya mengatakan, wali zaman sekarang orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemuda menjaga pandangannya, tidak pernah melihat yang haram, maka itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukan yang bisa terbang, ya. Ya, kalau yang bisa terbang jadi wali Allah, Superman yang paling jadi wali. Enggak ada wali Allah bukan begitu. Wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kemudian sakti mandraguna dan enggak seperti itu. Ya. Jadi mudah mau jadi wali Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah siapa? Orang yang ikhlas. Dia menyumbang sekian ratus juta, dia menyumbang miliar-miliar, dia tidak ingin orang tahu. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berjalan di udara, di air menjadi wali Allah, setan juga bisa berjalan di atas air. Kalau terbang di udara menjadi wali Allah, setan lebih hebat terbangnya daripada kita, bisa menjadi wali Allah. Tetapi wali Allah adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, ikhlas dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu, karena setan tidak ikhlas. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi wali Allah, bertakwa, beriman, semakin banyak mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, maka dia menjadi wali Allah. Itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yattaqun wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa natijahnya? Apa hasil tatkala seorang menjadi wali? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'alani", kalau dia minta kepadaku, la utiyannahu, maka aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri seorang wali, dia mujabud doa. Kalau dia berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam Sahih Bukhari tentang kisah Rubai' bintu Nadhar, saudarinya Anas bin Nadhar. Rubai' binti Nadhar melakukan kesalahan, kasarat saniyata jariyah. Rubai' binti Nadhar ini seorang sahabiyah, dia mematahkan gigi salah seorang remaja atau
ya, wanita yang lain. Maka kemudian dia bersalah. Akhirnya dia minta maaf dengan datang kepada keluarganya Rubai', datang kepada keluarga remaja tersebut, remaja wanita tersebut, minta maaf. Namun mereka tidak maafkan. Akhirnya mereka minta untuk memberikan ars, yaitu ganti rugi berupa uang. Ya. Mereka juga tidak maafkan. Mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak ada keputusan kecuali qisas. Qisas yaitu sebagaimana Rubai' mematahkan giginya, gigi Rubai' juga harus dipatahkan. Rubai' ini seorang wanita. Bagaimana dia mematahkan gigi seorang wanita, gigi juga dipatahkan. Maka sampailah kabar tersebut kepada saudaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam sejarahnya mengikuti perang Uhud dan meninggal dalam perang Uhud. Ditemukan di tubuhnya 80 lebih bekas luka antara pedang, tombak dan panah di tubuhnya. Ya. Yang dia pernah berkata kepada kaum Ansar, ya, la udhra lakum, ya, an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Waktu itu dia sudah dalam kondisi mau meninggal dunia, sakaratul maut, maka ada seorang sahabat datang kepada dia, bagaimana kondisimu? Dia berkata, sampaikan kepada kaum Ansar, tidak ada uzur bagi kalian kalau sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka sementara di antara kalian masih ada yang matanya bisa berkedip. Tidak boleh Nabi terganggu. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu adiknya atau saudarinya akan dikisos, dipatahkan giginya karena melakukan kesalahan. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, atuksar saniyatu Rubai'? Ya Rasulullah, apakah gigi saudariku akan dipatahkan?" Kata Rasulullah SAW, "Al-qisas ya Anas." Ya Anas, ini keputusan qisas. Mereka tidak mau, sudah minta maaf, tidak mau memaafkan, mau dikasih ganti rugi harta mereka tidak mau, maka tidak ada jalan lain. Al-qisas, kitabullah, ini putusan Allah dalam Al-Quran, harus dikisas. Maka Anas bin Nadhr berkata, "Wallahi la tuksaru thaniyatuha." Demi Allah, kata Anas, gigi saudariku tidak akan dipatahkan. Kata Rasul, "Ya Rasulullah, ya Anas, qisas, ya Anas, tidak bisa lagi. Cuma qisas." Kata dia, "Wallahi." Jadi dia bersumpah di hadapan Nabi, demi Allah itu gigi tidak akan dipatahkan. Rasulullah, "Ya Anas, demi Allah itu gigi tidak akan dipatahkan." Ini bersumpah, istilah Nabi bilang gini, dia bilang yang lain. Ternyata benar. Habis itu keluarga dari perempuan tadi memaafkan. Keluarga tadinya ngeyel ingin qisas, tahu-tahu mereka maafkan. Langsung Nabi mengomentari perkataan Anas bin Nadhr, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh di antara hamba-hamba Allah ada seorang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah akan memenuhi sumpahnya. Ini contoh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam siapapun boleh menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tidak harus dari keturunan ini, tidak harus dari keturunan siapa, ya. Tidak harus dari suku ini, tidak harus suku Arab misalnya. Tidak harus dari keturunan raja ini atau kanjeng ini atau keturunan nabi, tidak harus, ya. Tidak harus dari Quraisy, tidak harus berkulit putih, ya. Semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Di antara wali-wali Allah ada yang berkulit hitam seperti Bilal, ya, bin Rabah, ya. Di antara wali-wali Allah ada yang bukan orang Arab seperti Salman Al-Farisi, ya. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru nasiba Aba Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi yang bukan Arab, dan Islam menjatuhkan orang yang nasabnya sangat tinggi dan kekafiran menjadikan orang yang nasabnya sangat tinggi Abu Lahab menjadi rendah, ya. Oleh karenanya kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini tentang wali-wali Allah agar kita tidak terpedaya, jangan sampai kita mengangkat wali syaitan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengangkat seorang yang tidak pantas dikatakan wali dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang mufassir ahli tafsir dari mazhab Syafi'i dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Waqad qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, qultu li Syafi'i." Sungguhnya Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i,
berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kana Laits bin Sa'ad yaqul." Sungguhnya Laits bin Sa'ad salah seorang alim perawi hadis ya. Dia berkata, jadi Yunus bin Abdul A'la menukilkan perkataan Laits bin Sa'ad kepada Imam Syafi'i. Wahai guruku Imam Syafi'i, sungguhnya Laits bin Sa'ad rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad pernah berkata, jika engkau melihat ada seorang berjalan di atas air, maka jangan terpedaya dengan orang tersebut sampai kalian timbang amalan dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena ciri wali cuma satu, itu sesuai dengan Al-Quran apa? Sunnah. Taat kepada Allah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Mau dia mau terbang, mau dia apa, mau dia jalan di atas air, kata Laits, jika kalian melihat seorang berjalan di atas air, jangan terpedaya. Cek dulu, ada barometer, Allah kasih barometer yang jelas. Timbang amalan dia hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Timbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkomentar. Beliau berkata, qassara Laits rahimahullah. Masih kurang Laits, masih kurang. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taktaru bihi hatta ta'ridu amra al-kitab was sunnah. Bahkan Laits masih kurang. Bahkan jika kalian melihat bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalian lihat dia terbang di udara. Ya. Maka jangan terpedaya dengannya sampai kalian timbang amalannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengetahui seorang wali Allah atau bukan, timbang amalnya dengan Al-Quran apa? Dan Sunnah. Kita pernah ada di zaman kita, seorang dianggap wali. Sementara fatwanya aneh-aneh. Mengatakan semua agama masuk surga, subhanallah. Dianggap wali. Membenarkan pluralisme, yang masuk Islam bukan cuma Islam saja yang bisa masuk surga. Ya. Agama-agama lain yang syirik-syirik juga boleh masuk apa? Surga. Ini apakah dia wali? Kemudian membolehkan misalnya joget-joget yang menimbulkan hasrat dan ya lainnya, wanita joget di depan ditonton oleh orang banyak dengan baju seksi dan yang lainnya dibolehkan. Apakah ini wali Allah Subhanahu wa taala? Tapi dianggap wali oleh Allah oleh orang-orang, dianggap wali oleh orang-orang. Nah, kita punya barometer, yang kasih barometer siapa? Imam Syafi'i. Ini wali atau bukan? Timbang perkataannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah dia ngomong begitu sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah? Oh, kalau enggak berarti bukan wali Allah. Gampang. Mau dia mau sakti kayak apapun, dia mau bikin langit biru jadi langit merah, kita agak percaya. Paham? Masih ada yang lebih sakti dari dia. Dajjal bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Dajjal nanti datang lebih sakti daripada dia, dan itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari berkata, ya, Innal ladzi istaqarra 'indal 'amah anna kharqal 'adah yadullu 'ala anna man waqa'a lahu dzalika min awliya'illahi ta'ala wa huwa ghalat. Perhatikan yang kata Ibnu Hajar. Yang terpatri di masyarakat umum bahwasanya siapa yang bisa melakukan suatu yang karamah, kharqul 'adah, bukan apa, kharqul 'adah itu suatu yang aneh di luar kebiasaan. Kharqul 'adah yaitu melawan kebiasaan, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba bisa loncat yang sangat jauh. Kebal ini, kebal anu. Maka orang tersebut dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala wa huwa ghalatun mimman yaqulu. Ini kesalahan orang yang berpendapat demikian. Kata Ibnu Hajar, ini kesalahan. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena keajaiban itu bisa muncul dari orang yang ahlul batil. Bukan cuma ahlul haq yang bisa melakukan keajaiban. Ahlul batil juga bisa melakukan kebatilan. Min sahir, penyihir. Penyihir bisa sakti enggak? Sakti. Orang perutnya bisa dimasukin apa? Panci dalam perut. Orang yang tadinya enggak suka jadi suka sama, Masya Allah, sakti. Perempuan jadi suka sama dia, ya. Lalu pakai susuk mana-mana jadi karismatik, orang lihat apa? Karismatik, subhanallah. Dan itu benar, itu ada, itu ada. Itu ada. Pasang susuk lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan seksi, lebih kelihatan gagah, ya. Lebih karismatik, orang jadi segan sama dia. Sihir, ya. Wakahin bisa sihir, bisa dukun juga bisa apa? Sakti, ya. Tahu-tahu barang hilang bisa ketemu, ya enggak? Barang hilang bisa apa? Ketemu, ya. Orang sakit mungkin bisa sembuh, ya. Penyihir, ya, bisa. Dukun bisa. Warahib, pendeta juga terkadang bisa sakti, ya. Padahal musyrik. Oleh karenanya
Keajaiban itu bukan ciri khas wali. Karena yang melakukannya bisa banyak orang. Bahkan tidak mesti wali punya keajaiban, nanti akan kita jelaskan. Jadi maksud saya Ibnu Hajar sedang membantah pendapat orang-orang awam yang menyangka bahwasanya kalau orang sudah melakukan keajaiban berarti dia wali. Kata Ibnu Hajar bahwasanya ini tidak benar. Bahkan ahlul batil, orang yang melakukan kebatilan, orang musyrik juga bisa melakukan apa? Melakukan keajaiban. Fayahtaju man yastadhillu bidzalika ala wilayati auliya'illahi ta'ala ila farik. Kalau gitu harus ada pembeda yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yakhtabiru halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan an yukhtabaru halu min man waqa'a dzalik lahu fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wa billahi taufik. Maka harus ada pembeda yang untuk membedakan mana wali Allah, wali syaitan adalah dilihat bagaimana kondisi orang yang melakukan keajaiban tersebut. Apakah dia berpegang dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah atau tidak? Kalau dia ternyata orang yang soleh, berpegang dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itulah wali Allah. Tapi kalau tidak maka bukan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala.